Kenalin, nama gue Krisnawan. Biasa dipanggil Wawan. Gue bekerja sebagai perawat di salah satu klinik daerah Ciamis, Jawa Barat. Eits, sebelum gue lanjut cerita, gue minta waktu kalian sebentar ya. Gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi caranya mudah. Silahkan klik link di bawah ini ya. Karena support kalian sangat berarti untuk kita. Yuk, lanjut cerita. Ngomongin soal perawat, pasti ada dua hal pandangan yang sering berseberangan di banyak pikiran kalian. Yang pertama, perawat di mata para pra-akil balik. Dan yang kedua, perawat yang dihubung-hubungkan dengan kisah mistis. Dan di sini, gue mau sharing ke kalian tentang pengalaman mendebarkan dalam hidup gue. Hari itu gue masih ingat, Rabu 24 Juli 2019. Gue dinas malam, dan besoknya lepas. Lalu lusanya gue dapat jadwal libur. Malam itu berjalan seperti biasanya tanpa hambatan. Setelah gue pulang, gue langsung bersih-bersih. Lanjut makan gado-gado. Tiba-tiba notifikasi WhatsApp berbunyi. Ternyata sohib lama gue ngajak mendaki gunung di Jawa Tengah. Karena libur hanya 1 hari, awalnya gue tolak. Tapi setelah gue pikir, udah lama juga nih gue gak ngirup udara sejuk di dataran tinggi. Setelah menimbang-nimbang keputusan dengan diri gue sendiri, akhirnya gue memutuskan untuk ikut aja deh jadwal dinas. Minta teman untuk joki jadwal gue aja deh. Hari Kamis itu juga gue berangkat pada sore hari. Dan baru sampai di base camp gunung tempat peristirahatan terakhir pada tengah malam. Ya istirahat dulu semalam, lumayan buat ngilangin rasa capek. Soalnya sebel juga duduk di bis 6-7 jam. Dan pagi harinya di hari Jumat, gue mendaki dengan sohib lama gue. Sebut aja namanya Dodi, beserta 2 rekannya, Rian dan Ilyas. Jadi total kami ada berempat. Selama di gunung, gue sih nggak mendapatkan pengalaman horor yang berarti ya. Ya cuma mistis tipis-tipis lah. Kayak suara-suara aneh, sekelebat bayangan. Dan itu pun udah biasa terjadi. FYI, gue tipikal orang yang sedikit peka untuk hal seperti itu. Singkat cerita, tiba saatnya gue harus kembali pulang dan bergelut kembali dengan rutinitas tanpa batas. Pada hari Minggunya, tanggal 28 Juli 2019, gue kebagian tiket sore hari. Hari itu gue gak mood banget. Soalnya saat itu badan gue lagi gak fit. Rasanya lemes dan cuaca di luar lagi gak jelas. Kadang hujan, kadang reda. Mungkin ini efek kecapean udah lama gak naik gunung. Gue kebagian jadwal piket di lantai 2, kebagian rawat inap syaraf. Sekitar pukul 18.30 sesudah maghrib, gue lagi menulis buku catatan rekam medik pasien. Tiba-tiba gue dengar suara kayak ada yang mukul pegangan tangga gitu. Ting, ting, ting. Pegangan tangga besi yang menuju rooftop. Dan akhirnya suara itu hilang dan gue jadi jauh lebih tenang. Awalnya gue memilih cuek dan fokus sama kerjaan. Tapi bunyi itu terdengar berkali-kali. Setelah sempat tenang, karena gue mulai kesel sama tuh suara, akhirnya gue samperin tuh sumber suara. Gue cek tangga itu yang terletak di ujung ruangan. Sesampainya di depan tangga, gue ngerasa merinding. Apa yang terlihat? Sesosok perempuan berbaju lusuh, kotor, berambut kusut panjang, membelakangi gue tepat di ujung tangga menuju rooftop. Kaki gue tiba-tiba membeku. Pita suara gue pun kaku, gak bisa teriak kayak dibungkam. Tiba-tiba kepalanya berputar dengan posisi badannya masih membelakangi gue. Dengan lembut sosok itu berkata, "Awakmu wangi mas." Tapi tetap aja bagi gue itu bukan suara perempuan yang indah, karena itu setan yang nyeremin. Gak tahu kenapa, mendadak penglihatan gue itu mulai kabur, buram beberapa detik. Sosok tersebut tak terlihat lagi disertai kaki gue yang udah gak kaku lagi. Lantas, gue beristighfar. Astagfirullahaladzim. Buru-buru gue jalan menuju nurse station, mengambil minum, lalu menghela nafas. Anjir, apaan tuh tadi? Setan. Masih gak habis pikir. Ini pertama kalinya gue lihat makhluk halus secara gamblang. Singkat cerita gue pulang. Keesokan harinya gue demam. Akhirnya gue gak bisa piket dinas seperti biasa. Yang harusnya gue dinas jatah pagi, malah jadi minta izin buat gak masuk kerja. Pada malam harinya,
Demam semakin menjadi-jadi. Gue paksa tidur, tapi susah banget. Rasanya selalu gelisah. Tapi lama-kelamaan gue tertidur juga. Dan mendadak gue terbangun karena wajahku setan nongol di hadapan gue. Tepat jam 2 dini hari, gue terjaga semalaman dengan rasa sakit seperti ditekan benda berat di daerah kening. Badan gue makin panas, dan setelah gue ukur pakai termometer, ternyata mencapai 39 lebih. Besok paginya, siang sampai sore, bahkan malam, gue udah mulai membaik. Gue yakin bentar lagi bakalan sembuh. Tapi, lagi-lagi ternyata gue kebangun lagi pas jam 2 dini hari. Dan lagi-lagi, gue kebangun setelah mimpin tuh wajah setannya. Rasa sakit itu gue alami lagi. Nyeri pada kening seperti ditekan benda berat. Demam tinggi bikin gue bingung. Keluarga gue pun begitu. Alhasil gue dirawat di RS. Yang gue alami sama aja. Siang, sore, malam, sehat. Pukul 2 pagi selalu demam. Sakit di kening seperti ditekan benda berat. Anjir, ini kenapa sih? Sampai akhirnya keluarga gue bertindak dengan sigap. Ini bukan lagi penyakit yang normal. Bibi gue manggil ustadz ke rumah sakit. Di situ gue dikasih semacam air doa, dan bibi gue nyuruh meminumnya. Malam itu gue masih dirawat, tapi bisa tidur dengan pulas. Alhamdulillah gue bangun pas azan subuh. Gak keulang lagi tragedi jam 2 yang membuat gue tersiksa. Gue udah kembali sehat. Setelah dirasa sehat, gue memutuskan untuk pulang. Sebelum gue pulang, bibi gue sempat cerita ke gue waktu dia menemui ustadz yang menyembuhkan gue. Karena kemarin gue gak sembuh-sembuh, bibi gue berinisiatif mengunjungi ustadz untuk mendoakan gue. Entah apalah itu pokoknya, biar gue sembuh. Nah, gokilnya pas dia datang ke rumah tuh ustadz, bibi gue belum sempat cerita kejadian yang dialami gue. Tahu-tahu ustadznya letuk dan bisa menebak isi atos di wetannya. Karunya, nahan BK dia tuh. Kata Pak Ustadz pada bibi gue yang artinya, kasihan ini si kakak sudah berkunjung dari arah timur ya. Kenapa baru mengunjungi saya sekarang? Dan Pak Ustadz itu mengatakan apa yang gue rasa sebelum bibi gue menceritakannya. Detil, termasuk rasa sakit yang gue alami di saat jam 2 malam. Usut punya usut, kata Pak Ustadz, ada makhluk yang tertarik sama gue. Aneh banget gak sih? Gue gak ganteng-ganteng amat loh. Entahlah, gue juga sendiri masih bingung akan hal itu. Yang terpenting, gue sembuh. Itu pun atas izin Allah. Air dengan doa hanyalah perantara. Sekian cerita gue. Kalau kalian punya cerita menarik, silahkan kirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita.